Kelas itu ada, satu kelas aja bisa 4 orang yang nyangkut, yang saya kerjain. Di kelas saya itu satu orang dulu, zamannya saya mintain duit, satu orang laki-laki bagi duit. Pokoknya tiap laki-laki itu yang deket sama saya, ya kok saya porotin aja. Ongkos doang. Ya bantu gimana? Jalan beda. Masa jalan kaki? Kadang-kadang suka berantem saya sama teman satu kelas, misalnya di SMA misalnya, karena mereka senang sama laki-laki yang dapet saya gitu, yang mereka istilahnya ngubur ke saya. Apa gue? Lu kegatelan. Kegatelan kenapa? Lu gangguin cowok gue, Siapa cowok? Rama, gak usah dorong-dorong lo. Oh, Rama. Iya. Karena saya yang ngerasa ayah saya laki-laki, nah ini juga laki-laki. Dengan cara itu saya bisa balas dendam ke semua orang. Yang namanya laki-laki saya bisa balas dendam. Ya mungkin lebih dari 100 laki-laki yang udah saya pelet gitu. Suatu ketika, Sari pun memelet seorang pria yang merupakan pacar dari temannya. Dikarenakan pria tersebut hanya ingin mempermainkan hati temannya. Satu hari saya ngomong begini, apa kamu suka sama teman saya? Enggak, saya mah nggak suka sama temenmu. Buat mainan aja. Saya cuma ngomong dalam hati, kalau gue nggak dapat lu, bukan Sari namanya. Nah, tanpa sadar istilahnya saya pun waktu itu menikah juga bukan karena kemauan saya, karena orang tuanya suruh nikah sama anaknya. Ya udah saya jalani nikah. Saya jalanin aja gitu, tanpa istilahnya ada rasa suka, nggak suka, pokoknya saya jalanin aja. 3 tahun menjalani pernikahan, suami Sari akhirnya harus meninggal dunia karena sakit keras. Dan hal itu seperti menjadi momen dalam hidup Sari untuk kembali menggunakan kuasa-kuasa kegelapan yang dimilikinya. Ada sedihnya juga sih, gimana pun juga saya ngerasa, oh iya ini suami saya, dia udah baik sama saya. Tapi ya mau gimana lagi, udah meninggal. Saya harus bangkit, saya harus berjuang, saya harus kerja, saya harus memulai sesuatu yang baru, setidak-tidaknya untuk kehidupan saya yang akan datang. Sari pun akhirnya bekerja di tempat pijat terapis di Jakarta. Dan mulai saat itulah, Sari mulai kembali menggunakan ilmu-ilmu peletnya untuk menjaring banyak pelanggan kepadanya. Setahun kemudian saya kerja di Jakarta, mulai ilmunya beraksi lagi. Buat saya saat itu satu aja, saya mau cari uang sebanyak mungkin. Dengan cara apapun, tamu juga saya pakai guna-guna juga supaya dia kasih tip yang saya banyak. Supaya dia baik ke saya. Nah, buat saya bagaimana caranya saya dapat tip yang gede tapi saya tidak memberikan servis yang lebih dari dia gitu istilahnya. Mungkin kalau yang lain bisa aja dia bawa ajak tidur bareng. Nanti dia kasih tip yang banyak, tapi buat saya enggak. Dengan cara santet saya bisa menundukkan roh jiwanya. Saya ngomong, saya minta tip sekarang misalnya, saya minta tip 200, dia harus kasih dia 200. Jadi apa kata saya, apa yang saya ucapkan dia nurut gitu. Pengaruh ilmu pelet yang digunakan Sari semakin meluas. Bahkan pimpinannya sendiri di tempat ia bekerja tidak luput dari pengaruh guna-guna ilmu peletnya. Bagaimana pelayanan hari ini? Termasuk terus terang aja bos saya itu bisa, kalau saya ngomong minta duit buat jajan, dia tetap keluarin. Kadang-kadang nggak ada duit, ambil itu di kasir, minta sama kasir, saya mau jajan, saya nggak punya uang, tetap dia. Kadang-kadang walaupun saya nggak minta, dia sendiri ngasih ke saya. Pokoknya apa yang kadang-kadang di tempat kerjaan saya itu anak-anaknya mau kasbon, ada yang mau merit, nggak mau dia, nggak mau kasbonin. Kalau udah saya ngomong, apa kata saya dia nurut. Udahlah, nggak usah, kamu pergi. Merasa memiliki ilmu yang mumpuni, membuat perilaku Sari menjadi sombong. Ia merasa memiliki segalanya. Ya seperti itu, saya ngerasa lebih cantik lagi, lebih berguna lagi, lebih dari orang yang lain. Apalagi teman-teman saya kalau udah mereka, saya butuh uang, pinjam uang, udah senang banget saya. Karena saya ngerasa saya punya segalanya. Mereka kadang-kadang, tolong dong pinjam uang, enggak ada uang. Padahal itu uang ada di saya mau pengen saya mainin dulu. Sampai dia ngemis, istilahnya sampai dia menyembah saya, sampai dia berapa kali ngomong baru saya lakukan.
Jadi karena saya banyak uangnya, saya kadang-kadang teman saya mau minjem duit. Misalnya minjam uang 500.000, saya ngomong, kamu pinjam 500, pulangin bulan besok 550.000. Kalau dia mau minjam lagi, lihat dulu 550.000-nya ini, baru lo bisa pinjam lagi. Pokoknya di situ juga saya jadi rentenir. Merasa tidak cukup puas dengan ilmu peletnya, lewat pengaruh seorang temannya, Sari pun diajak untuk mempercantik diri dengan memasang susuk melalui perantaraan seorang dukun. Kamu mau pasang di mana? 150.000 itu dapat 2 saya. Mau pasang di mana kamu? 1 saya bilang, saya mau pasang di lidah. Dia ambil itu silet, dia bilang ngomong 1. Kamu mau sakit apa enggak? Saya bilang, saya enggak mau sakit. Coba, keluarin lidahmu. Saya keluarin lidah saya, dia potong lidah saya, dibuka. Set keluar tanpa darah. Itu emas, dia masukkan, tep, nutup lagi lidah saya. Kedua, waktu itu dia pasang ke muka saya ini, dibeset lagi, tanpa darah keluar, ditutup lagi. Udah itu saya, selesai itu saya ke belakang, sama istrinya dimandiin air kembang. Udah itu pulang. Terasa sih jalan, ada emas ini jalan kemana-mana, mulai ke seluruh tubuh. Sejak dipasang susuk, ditambah dengan ilmu pelet warisan keluarganya, membuat Sari semakin menjadi primadona di tempatnya bekerja. Jadi enggak hanya susuk aja saya pakai, saya permak semua ini. Hidung saya, muka saya, bibir saya, semua ini dioperasi semua, saya permak juga. Karena saya ngerasa semakin kesini semakin nggak puas, semakin kesini mencari kepuasan itu nggak pernah saya dapatkan, terus aja. Itu dipermak terus, dipermak. Jadi semakin saya menguasai kuasa kegelapan itu semakin saya nggak pernah puas. Saya mencari sesuatu yang baru terus saya gali terus. Namun semakin Sari mencari kepuasan yang terus dikejarnya, ia merasakan sesuatu yang semakin hampa dalam dirinya. Saat itu walaupun semuanya sudah ada pada saya, tapi tetap itu di dalam diri saya ini nggak ada kedamaian, nggak ada ketenangan, satu hal kosong sekali. Kadang-kadang saya cuman di lantai 4 saya sendiri, saya bengong. Nggak ada, dalam diri saya itu kosong sekali, nggak ada satu pegangan. Karena terlalu berat banget beban ini, nggak ada kedamaian. Walaupun saya ngerasa saya puas punya semuanya, mulai dari uang, mulai dari pakaian, semua saya punya gitu. Kayaknya sesuatu dalam diri saya itu hampa, saya tuh mau cari apa gitu, mau cari apa, cuman kosong aja, tapi saya nggak tahu jalannya kemana, cari kebahagiaan, cari kedamaian itu saya kemana, saya nggak tahu, tetap kosong. Hingga suatu saat, Sari dipanggil ke rumah salah seorang pelanggannya untuk melayani pemijatan terapis. Dan tanpa Sari duga sama sekali, jawaban dari kekosongan hatinya yang selama ini ia cari mulai mendapatkan titik terang. Akhirnya dia ceritain satu pribadi, itu Yesus. Itu benar-benar mungkin memang udah waktunya Tuhan jamah saya, terus terang aja tanpa berpikir panjang bahwa karena saya butuh. Dia bilang, Isa Al-Masih, Tuhan Yesus ini yang benar-benar mau menerima kamu dengan apa adanya, dengan tanpa syarat. Di saat itu saya ngerasa ini loh yang saya cari selama ini loh yang belum saya pernah dapatkan. Mungkin dari kasih sayang orang tua saya, dari ibu saya, dapat dari keluarga saya yang lain, mungkin ini loh. Saya ngerasa saat itu saya butuh ini yang saya cari selama ini, karena yang saya cari selama ini nggak bisa saya dapatkan di dunia saya. Hari itu merupakan titik awal penyerahan hidup Sari kepada Tuhan. Namun Sari masih harus mengalami proses pertobatan dari dosa-dosa ilmu hitamnya, juga luka batin yang telah mengikatnya puluhan tahun. Itu saya pelepasan gitu, namanya pentahiran. Itu menetesnya luar biasa banget, itu mungkin 5 orang nggak bisa kepegang saya. Segala sesuatunya kayak susuk gitu, itu terasa badan saya itu panas sekali, sampai saya nggak kuat. Pas keluar itu satu persatu keluar itu panasnya, yang ngerasain aja panasnya itu luar biasa panas. Itu tuh ada sesuatu roh Tuhan yang hinggap dalam diri saya, itu benar-benar ada sesuatu yang saat itu kayak ada sesuatu yang lepas, ada sesuatu yang memenuhi hati saya yang selama ini kosong.
Itu yang nggak pernah saya dapatkan, satu hal, damai sejahtera, sukacita. Dalam diri saya udah nggak ada akar pahit, nggak ada dendam, kuasa kegelapan udah lepas. Pokoknya saat itu saya udah menjadi hidup manusia, benar-benar manusia yang baru. Setelah dilayani, Sari berubah. Yang pertama dari wajahnya. Ketika dia datang dengan muka orang yang berat sekali. Tapi sekarang saya bisa melihat setiap kali dia datang doa, wajahnya bersukacita, cerah ya. Hidupnya kelihatan lebih ceria ya dibanding sebelumnya. Saya juga melihat hidupnya diberkati. Karena semua akar pahit saya, semua luka batin saya sudah dicabut, sudah dilepaskan, sudah dihapus segala dosa-dosa, masa lalu saya yang hitam. Kasihnya itu tidak terukur, kasihnya itu sepanjang jalan itu tidak pernah. Kasihnya dulu, sekarang, sampai selamanya tidak pernah berubah. Dia sangat mengasihi saya berterima kasih. Saya punya Tuhan Yesus yang hidup, yang mampu mengubahkan hidup saya dari yang rusak menjadi benar.